Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang create, fill, dan edit files. Di sini akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada std_in, std_out, dan stdr. Yang kedua ada pengenalan Vim. Yang ketiga ada konfigurasi boot order. Yang keempat ada edit file dengan Vim. Yang kelima ada edit file dengan Nano. Yang keenam ada perintah more less. Yang ketujuh ada perintah headtail. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu std_in, std_out, dan stdr. Nah, apa sih std_in, std_out, dan stdr itu? Nah, jadi std_in itu merupakan singkatan dari standar input. Nah, jadi sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux kita. Nah, jadi seperti kita memasukkan perintah ls, cd, mv, rm yang sempat kita bahas pada video sebelumnya, yaitu komen-komen basic itu termasuk input ya teman-teman. Nah, lalu terdapat juga std_out dan stdr. Nah, jadi ketika kita memasukkan input atau komen, itu dia pasti menampilkan std_out atau stdr. Nah, pasti keduanya akan ada. Kalau tidak std_out, ya stdr. Nah, jadi std_out ini merupakan standar output. Itu merupakan output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita masukkan perintah, maka dia akan menampilkan apa. Sebagai contoh, kita mengetikkan perintah ls, maka akan diproses. Nah, maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah direktori. Dan kalau stdr itu merupakan standar error. Nah, jadi ketika kita mengetikkan ls pada file, sedangkan ls itu hanya digunakan untuk melihat isi dari direktori, maka dia akan menampilkan error atau stdr, standar error. Nah, langsung saja kita praktekkan. Nah, jadi ini merupakan input dan ini merupakan output ya teman-teman. Nah, jadi ini merupakan spesifikasi std_in dan ini merupakan spesifikasi std_out. Nah, contoh seperti saya membuat file task.txt. Nah, enter. Nah, saya ingin meng-cd task.txt. Nah, maka dia akan menampilkan error ya teman-teman, karena teks bukanlah direktori. Nah, ini merupakan inputnya, sedangkan ini merupakan errornya. Nah, jadi kalau kita masukkan input dan outputnya langsung ditampilkan, ini merupakan hal yang biasa kita lihat ya teman-teman. Nah, cara kita bisa menyimpan output kita pada suatu file, nah contohnya seperti ini, kita ls, nah maka dia akan langsung menampilkan outputnya ya teman-teman. Ini kita bisa membuat output ini akan disimpan di dalam file. Nah, jadi contohnya ketika perintah ls, lalu tanda lebih dari, seperti ini. Nah, pada show.txt kita enter. Nah, yang mana ini perintah dari yang tadi saya ketikkan nih, menandakan bahwa saya memberikan input ls, maka outputnya simpan di show.txt. Nah, walaupun show.txt nya belum saya buat ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini show.txt nya ada ya teman-teman, terbuat secara otomatis. Nah, karena tadi saya memberikan input ls, yang mana dia pastinya akan memperlihatkan isi dari direktori home ini. Nah, namun output dari direktori home ini merupakan output yang memberikan tampilan seperti ini. Itu dia akan ditampilkan di show.txt. Nah, caranya kita bisa lihat dengan perintah cat show.txt.
Nah, ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat direktori isi file atau melihat ada apa di file.txt. Jadi, kita lihat apa yang ada pada show.txt dan terdapat output ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat direktori. Nah, jadi tadi saya akan meng-ls, lalu outputnya akan disimpan di show.txt. Ini outputnya yang saya ls tadi. Nah, saya akan coba membuat direktori dengan perintah mkdir test12. Nah, lalu saya membuat file di dalamnya dengan perintah touch test12 isi test.txt. Nah, berarti saya membuat file dengan nama isi test.txt di dalam direktori test12 yang sudah saya buat. Nah, ketika saya ls test12, maka dia akan menampilkan file isi tes yang baru saya buat ya teman-teman. Nah, saya bisa membuat output tersebut muncul, namun saya akan simpan pada file seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, outputnya bukan langsung muncul seperti ini, namun output ini akan disimpan di file seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ls ini merupakan input dan outputnya akan disimpan di show.txt. Jadi, saya akan ls test12, lalu tanda lebih dari, lalu show.txt. Nah, berarti saya ingin melihat isi dari test12 yang mana output tersebut tidak akan muncul secara langsung. Namun, output tersebut akan ada pada show.txt. Enter. Nah, lalu kita lihat pada show.txt. Nah, oke, outputnya tersimpan di dalam show.txt ya teman-teman. Nah, kenapa output sebelumnya hilang atau tertimpa output yang ini? Nah, karena kita menggunakan tanda lebih dari. Jadi, agar output yang sebelumnya itu tidak hilang dan tertimpa oleh output yang baru ini, kita bisa menggunakan tanda lebih darinya menjadi 2, seperti ini. Jadi, contoh ls lebih dari show.txt. Lalu kita lihat get show.txt. Enter. Nah, maka isi tesnya outputnya akan hilang ya teman-teman. Nah, saya akan mencoba dengan menggunakan tanda lebih darinya menjadi 2, yaitu ls test12, lalu tanda lebih darinya 2, lalu masukkan show.txt. Nah, lalu kita lihat get show.txt, enter. Nah, maka outputnya yang sebelumnya itu tidak akan hilang dan output yang sekarang akan tertampilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Nah, apa itu Vim? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Nah, jadi sebelumnya kita baru membuat file berbasis teks atau txt dengan perintah touch, dan kita belum memodifikasi file tersebut atau menambahkan apapun dan mengedit apapun pada file tersebut. Nah, dengan Vim inilah kita bisa melakukan pengeditan atau pengisian teks pada file yang sudah kita buat atau file yang berbasis .txt. Nah, di sini saya akan coba ketikkan v lalu tab. Nah, dia akan memunculkan viewers vim.tiny. Nah, jadi ini terdapat v dan belum ada vim ya teman-teman.
karena pada defaultnya Vim itu memang tidak ada pada Linux kita. Nah, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu Vim. Jadi V ini sama saja seperti Vim ya teman-teman, cuman merupakan model pembaruannya dari V. Nah, jadi bisa dibilang V itu merupakan model jadulnya, dan Vim adalah model atau files yang paling baru. Nah, di sini kita bisa menginstal terlebih dahulu Vim-nya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory ini. Contohnya seperti text.txt. Jadi, jika kita ingin menginstalnya, kita harus masuk ke root dulu, karena pada user kita itu tidak memiliki hak atau akses untuk menginstal sesuatu. Lalu passwordnya. Nah, lalu saya masuk root atau home directory-nya. Nah, lalu saya coba untuk install dengan perintah apt get install Vim. Nah, ini kita konfirmasi apakah ingin melanjutkan menginstal Vim-nya. Kita ketikkan yes, lalu enter. Nah, di sini dia meminta kita memasukkan drive. Nah, ini saya minimize terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita harus masukkan file pada lambang kaset ini, yang lambang lingkaran ini. Nah, karena ini mati, maka kita harus mengaktifkannya dengan klik kanan, lalu pilih ISO atau file CD yang kita gunakan untuk menginstal Debian server ini. Karena saya menginstal Debian server ini menggunakan Debian 12.5.0 AMD 64 dvd1.iso, maka saya pilih yang ini ya teman-teman. Nah, maka dia akan aktif, lalu bisa di enter saja. Nah, maka dia akan melanjutkan proses instalasinya. Oke, kita tunggu. Nah, oke, ini sudah selesai. Kita exit terlebih dahulu, kita keluar dari root. Nah, lalu kita masukkan perintah v, lalu tab. Nah, ini sudah muncul Vim-nya ya teman-teman, yang mana ini akan kita gunakan untuk memodifikasi sebuah file. Nah, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Yang mana sebelumnya kita sempat menginstal Vim pada Debian server kita. Nah, ini kita coba start terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi boot order yang akan kita lakukan. Nah, jadi ketika kita setelah melakukan instalasi Vim dan mematikan atau meng-shutdown Debian server kita, maka ketika di running lagi dia akan menampilkan tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini dikarenakan kita sebelumnya memilih DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim atau seluruh proses instalasi pada Linux itu dia berada pada DVD yang sudah kita pilih pada video sebelumnya. Nah, ini saya matikan terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah mengaktifkan DVD kembali pada Debian server kita, sehingga kita matikan dan kita shutdown ulang, maka dia akan melakukan booting atau melakukan instalasi seperti awal padahal kita melakukan instalasi Debian. Nah, ketika kita masukkan file Debian, maka dia akan menampilkan tampilan seperti tadi. Nah, ketika proses instalasi Vim, kita memilih kembali DVD-nya atau memasukkan kembali DVD Debian, maka dia akan meminta instalasi ulang lagi seperti tampilan sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, itu bukan berarti Debian teman-teman itu hilang karena diminta install ulang oleh servernya. Nah, jadi teman-teman bisa pergi setting pada Debian server teman-teman.
Nah, lalu pergi ke sistem. Di sini hard disk urutannya di nomor 3. Yang paling atas adalah floppy, lalu optical atau DVD. Nah, sehingga ketika kita merunning Debian server kita, maka dia akan menjalankan yang DVD-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Yang mana itu membuat kita diharuskan menginstal ulang Debian server kita. Nah, jadi di sini kita pencet hard disknya, lalu kita naikkan 1, 2 yang paling atas, lalu kita naikkan optical. Nah, lalu kita klik OK, lalu kita start lagi. Nah, jadi tampilannya sudah beda ya teman-teman. Sudah seperti ketika kita merunning, bukan ketika kita melakukan instalasi Debian. Nah, ini kita tunggu saja. Nah lalu kita login. Nah, oke, sekarang kita bisa masuk ke dalam Debian tanpa harus melakukan install ulang. Nah, oke, ini sudah bisa. Oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu edit file dengan Vim. Nah, ini kita akan coba untuk mengkonfigurasi atau mengisi sebuah file .txt dengan Vim. Nah, di sini saya ls, maka terdapat file tax.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktikkan Vim. Nah, di sini saya coba melihat isi dari tax.txt. Apakah ada suatu kata ataupun huruf? Nah, oke, masih kosong. Kita akan coba di tax.txt ini terdapat beberapa kata-kata. Nah, di sini saya menggunakan perintah vim tax.txt yang artinya saya ingin mengedit tax.txt ini menggunakan software Vim. Nah, lalu enter. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apapun ya teman-teman. Belum bisa mengetikkan atau menambahkan huruf maupun angka. Untuk bisa mengetik atau menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan mengetikkan tombol I atau huruf I. Oke, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita masuk ke mode insert yang mana kita sudah bisa melakukan tambahan kata ataupun huruf. Nah, di sini saya akan ketikkan halo 1, lalu enter, halo 2, lalu enter, halo 3. Untuk save ataupun keluar dari Vim ini, itu kita harus keluar dari mode insertnya terlebih dahulu. Caranya bisa dengan menggunakan tombol escape paling pojok seperti ini. Nah, oke, sekarang saya sudah keluar dari mode Vim. Saya sudah keluar. Dan sekarang saya bisa melakukan save dan quit. Caranya adalah ×2 lalu W yang artinya adalah wait atau save. Dan ini hanya mengesave. Dan biasanya orang mengkombinasi W ini dengan Q atau quit. Jadi save dan quit. Lalu saya enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Lalu sekarang kita lihat pada tax.txt apakah terdapat halo 1 sampai halo 3 yang sudah saya buat dengan perintah cat tax.txt. Kita enter. Nah, oke, sudah. Nah, bagaimana jika teman-teman sudah melakukan pengubahan file, namun teman-teman tidak ingin mengesave-nya, namun hanya keluar? Nah, kita coba lagi. Vim tax.txt. Nah, lalu kita masuk ke insert dulu. Lalu di sini saya akan menambahkan halo 4. Lalu keluar dari mode insert dengan escape. Nah, lalu ×2 Q. Karena kalau W itu save. Nah, kalau Q itu dia hanya keluar. Nah, di sini terdapat error no write since last change dengan tanda seru. Nah, berarti dia meminta kita untuk menambahkan Q
dan juga tanda seru. Seperti ini. Nah, jadi tidak bisa hanya Q saja untuk keluar, kecuali teman-teman save dan juga keluar, sedangkan kalau Q itu harus menggunakan tanda seru. Nah, ini kita enter. Oke, lalu kita cat.txt, cat text.txt, lalu enter. Nah, di sini hanya ada halo 1 sampai halo 3 ya teman-teman. Halo 4-nya tidak tersave. Nah, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Di sini saya memiliki file linux.txt. Nah, file ini masih kosong. Di sini saya akan menggunakan perintah nano untuk mengedit file linux.txt. Nah, kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Lalu saya akan masuk ke root atau home directory root dengan perintah cd/root. Nah, lalu kita akan masukkan perintah nano linux.txt. Dan di sini kita bisa menuliskan isi atau file-file yang ingin kita isi pada linux.txt. Nah, misalnya di sini saya isi Debian 1, lalu Debian 2, lalu Debian 3. Nah, lalu untuk keluar dari sini kita bisa Ctrl X. Lalu jika kita ingin menyimpannya, kita bisa pilih yes atau klik huruf Y pada keyboard untuk memodifikasinya. Namun jika kita tidak ingin mengesave-nya, maka kita pilih no saja atau klik huruf N pada keyboard kita. Nah, ini saya pilih yes karena saya ingin mengesave-nya, kita klik yes. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita bisa coba cek dengan perintah cat linux.txt. Lalu enter. Nah, oke, ini sudah ada. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi yang keenam, yaitu perintah more less. Dan di sini saya ingin melihat isi dari file yang bernama put.log, yang mana file tersebut berada di var dan berada di directory log. Dan saya ingin melihat file bernama put.log. Nah, berarti put.log ini berada dalam directory log dan log berada di directory var ya teman-teman. Nah, ini saya enter dan di sini permission denied atau tidak diizinkan karena saya masih menggunakan user biasa yang mana aksesnya dia tidak bebas. Agar kita bisa membuka file ini, kita harus masuk ke dalam root dulu. Lalu saya masuk ke root atau home directory root. Lalu saya buka file yang ingin saya lihat. Cat var log seperti ini. Nah, jika menggunakan cat itu dia akan menampilkan keseluruhan secara langsung dari atas sampai akhir. Nah, ini ada banyak sekali ya teman-teman, yang mana ini merupakan informasi booting ketika kita masuk ke dalam Debian. Nah, maka dia pasti akan menampilkan seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat tampilan awal, sedangkan jika kita cat, dia akan menampilkan bagian akhirnya secara langsung. Nah, itu kita bisa menggunakan perintah more. Nah, ini saya tanda panah ke atas saja. Nah, lalu catnya saya ganti more. Lalu enter. Nah, dia akan menampilkan halaman pertamanya atau output yang paling atas. Dan di sini jika kita ingin melihat tampilan lainnya ataupun output selebihnya, itu bisa dengan menggunakan dua cara, bisa enter atau spasi.
Bedanya jika kita menggunakan enter, itu dia langsung menampilkan satu halaman ya teman-teman. Nah, halaman ini itu nanti akan berubah jika saya menggunakan spasi. Nah, semuanya akan digantikan dengan informasi yang baru atau output yang baru. Spasi. Nah, dia langsung hilang yang sebelumnya ya teman-teman. Jika menggunakan enter, dia hanya akan menampilkan output baru satu baris saja. Nah, kita bisa lihat ini di bawah finished mode loop service. Ini kita lihat. Nah, jika saya enter, maka dia akan ada output baru. Nah, ini jika saya enter lagi, itu maka ada output baru lagi. Nah, ini jika kita menggunakan more. Nah, ada juga cara yang kedua. Ini jika harus sampai 100% baru selesai, maka kita bisa menggunakan queue atau quit saja. Nah, oke. Sekarang kita juga bisa menggunakan list. Seperti ini. Ini more-nya saya ganti list. Seperti ini. Oke. Nah, ini dia sama seperti more. Nah, ini bisa di enter atau bisa juga dengan spasi. Bisa di enter atau bisa di spasi. Seperti ini. Nah, kalau enter itu hanya sebaris, namun jika spasi itu satu halaman ya teman-teman. Oke. Nah, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu perintah hit tail. Nah, hit ini merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output. Nah, sedangkan tail itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari output ya teman-teman. Nah, ini jika kita menggunakan cat, nah maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini. Ini merupakan tail atau akhirannya. Namun dia tetap menampilkan secara keseluruhan. Nah, namun jika kita menggunakan more, itu maka pada awal outputnya itu dia akan menampilkan sisi awalnya seperti ini. Nah, sekarang ini saya queue saja, lalu clear. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan head and tail. Nah, jika head itu dia akan menampilkan sisi awal dari output saja. Seperti ini, enter. Nah, ini kita tidak bisa melihat kelanjutannya. Dan di sini dia menampilkan sekitar 10 baris. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman. Benar. Nah, begitu juga dengan tail. Yang mana tail ini digunakan untuk melihat sisi akhir. Yang mana ini merupakan output awal dari put.log. Nah, jika kita menggunakan tail, nah maka dia akan menampilkan sisi akhir dari outputnya. Jadi ini merupakan ekornya atau tail dari put.log. Nah, kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Nah, contoh saya ingin output dari put.log ini hanya 5 baris saja di bagian awal. Nah, berarti bisa menggunakan hit min n 5 for log put.log. Oke, seperti ini. Berarti saya ingin melihat sisi awal dari put.log 5 baris saja. Oke. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Oke, berarti dia memberikan outputnya 5 baris pada bagian awal. Nah, saya coba lagi menggunakan tail min n. Lalu saya ingin 7 baris pada put.log-nya. For log put.log. Enter. Nah, maka pastinya dia akan memberikan outputnya 7 baris ya teman-teman. Ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, benar? Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.